Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan, 11 kelurahan, dan 430 desa. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah 2.384,2 km persegi. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro sebanyak 1.339.100 jiwa, dengan kepadatan 580 jiwa per kilometer persegi. Desa Penganten merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Desa ini menjadi salah satu tempat sasaran praktik kerja lapangan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. 26 Juli 2021, kami, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, membuka kegiatan praktik kerja lapangan di Desa Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan pertama yang kami lakukan yaitu analisis karakteristik lokasi Desa Penganten. Kegiatan dilakukan dengan analisis deskriptif menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan analisis situasi terdiri dari kondisi internal dan eksternal Desa Penganten. Analisis dilakukan dengan memakai metode SWOT untuk menilai kondisi internal dan eksternal Desa Penganten. Penilaian didasarkan pada 45 indikator SWOT yang dinilai berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, kuesioner, dan ekstraksi data sekunder. Desa Penganten terdiri dari 4 dusun, 4 RW, dan 19 RT. Secara geografis, berada di sebelah utara dan timur Kecamatan Sumberjo, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulaklo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pohbogo dan Desa Balong Cabe. Hasil analisis SWOT Desa Penganten menunjukkan hasil yang menggembirakan, dikarenakan posisi Desa Penganten menunjukkan posisi ideal, yaitu berada di kuadran 1. Artinya, Desa Penganten memiliki oportunitas yang besar, juga kekuatan yang besar. Kedua hal ini dapat digunakan untuk mendorong peningkatan tingkat kesehatan masyarakat di Desa Penganten. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan proses identifikasi masalah. Kelompok kami menggunakan metode PRISIT dalam melakukan kegiatan ini. Dari hasil diagnosis tersebut, didapati bahwa masalah yang terjadi di Desa Penganten. Pada penentuan prioritas masalah di Desa Penganten, kami menggunakan metode USG, atau Urgency, Seriousness, and Growth, dengan penggunaan skor skala Likert rentang nilai 1-5. Nantinya, warga diminta untuk memberikan skor pada setiap permasalahan. Permasalahan yang diangkat dalam metode USG yaitu 7 permasalahan yang didapatkan dari hasil identifikasi masalah. Berdasarkan hasil USG, didapatkan bahwa yang menjadi prioritas masalah utama adalah merokok, dengan total skor 58. Setelah mendapatkan prioritas masalah di Desa Penganten, dilanjutkan dengan penentuan akar penyebab masalah merokok bersama warga dengan menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone yaitu alat penentu akar masalah, dengan cara warga diminta untuk menganalisis secara sistematis semua penyebab potensial yang menghasilkan efek tunggal. Dari hasil Fishbone disimpulkan bahwa terdapat 4 akar penyebab masalah utama, yaitu pengetahuan terkait kesehatan rendah, kecanduan, tidak adanya kebijakan, harga rokok ekonomis, dan akses pasar yang dekat. Penyusunan alternatif solusi menggunakan metode Metaplan bertujuan untuk menggali ide mengenai masalah perilaku merokok yang masih tinggi di Desa Penganten. Sehingga, melalui Metaplan diharapkan dapat menggali ide-ide dari stakeholder dan warga Desa Penganten. Alternatif solusi yang diperoleh antara lain yaitu olahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan sehat, pembuatan kebijakan, pemberian ruang khusus, pemberian pengarahan edukasi, dan penyadaran perokok dan keluarga. Setelah ditetapkannya alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah perilaku merokok di Desa Penganten, selanjutnya dilakukan penentuan prioritas solusi menggunakan metode MER dengan penggunaan skor skala Likert rentang nilai 1-5. Dari hasil penghitungan metode MER, didapatkan prioritas solusi yaitu penyadaran perokok dan keluarga di Desa Penganten. Kemudian, intervensi yang dirancang berdasarkan hasil prioritas solusi menggunakan metode MER menghasilkan program intervensi bernama GOSOK, Gerakan Omah Bebas Asap Rokok, yang di dalamnya terdapat 3 kegiatan, yaitu pembuatan buku panduan GOSOK, grup WhatsApp komunitas rumah bebas asap rokok, dan infografis GOSOK. Setelah menetapkan program intervensi yang akan dijalankan, kami menyusun rincian kegiatan program GOSOK menggunakan tabel Plan of Action yang berisi tentang deskripsi kegiatan, tujuan kegiatan, indikator keberhasilan, sasaran, target, anggaran, penanggung jawab, serta pelaksana. Kemudian, setelah menyusun Plan of Action, kami menyusun rancangan monitoring dan evaluasi yang berisi tentang jenis evaluasi, mulai dari proses, input, outcome, kegiatan, indikator, waktu pelaksanaan, dan ketercapaian program. Buku GOSOK merupakan media informasi kesehatan yang berisi mulai dari bahaya merokok, cara berhenti merokok, hingga manfaat berhenti merokok. Buku ini dikemas dalam ilustrasi yang menarik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga aplikatif.
Tujuan kami membuat buku gosok ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya merokok, memberikan pengetahuan mengenai cara mengurangi kecanduan merokok, dan juga dalam buku gosok ini tersedia kontak bantuan untuk layanan berhenti merokok. Selain itu, buku gosok ini juga memberikan pengetahuan mengenai keuntungan apabila mampu untuk berhenti merokok dari sudut pandang finansial dan kesehatan. Kegiatan selanjutnya adalah pembentukan komunitas Gerakan Omah Bebas Asap Rokok. Pada komunitas ini dilakukan pemberian materi mengenai Gerakan Rumah Bebas Asap Rokok yang disajikan dalam bentuk buku panduan gosok dan juga poster infografis mengenai rokok. Dalam grup komunitas ini, setiap harinya dilakukan sharing mengenai perilaku perubahan dari perokok di lingkungan keluarga ataupun tetangga. Tujuan dibentuknya komunitas Gerakan Omah Bebas Asap Rokok ini adalah untuk mempermudah pemberian informasi dan pelaksanaan intervensi, serta memudahkan pemantauan warga yang melaksanakan program gosok, sehingga program tersebut diharapkan dapat berkelanjutan. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan infografis. Kegiatan ini merupakan kegiatan membuat infografis berupa perhitungan keuntungan secara finansial apabila seseorang berhenti merokok dan juga membuat infografis mengenai bahaya-bahaya merokok. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pre-post test, monitoring jumlah peserta, dan data jangkauan materi promosi kesehatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dalam 3 tingkatan, yaitu proses, impact, dan outcome. Pada kegiatan buku gosok, indikator proses dan impact telah tercapai, sedangkan untuk outcome-nya belum tercapai. Untuk komunitas Gerakan Omah Bebas Asap Rokok, 2 dari 3 indikator proses telah tercapai, dan impact serta outcome juga tercapai. Daripada kegiatan pemberian infografis, indikator proses dan impact telah tercapai, sedangkan untuk outcome belum tercapai. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, program gosok telah bisa menjadi fondasi atas penyadaran pengurangan konsumsi rokok di desa penganten. Segala hal yang telah kami lewati bersama, kala derasnya arus yang menerjang untuk sebuah pengabdian. Akhir kata dari kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Puskesmas Balen, pemerintah Desa Penganten, dan warga Desa Penganten. Dengan segala harap, sedikit banyak ilmu yang kami berikan, semoga dapat membawa kebermanfaatan dan perubahan dalam kehidupan.